Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Rumaisaro, para mahasiswa. Ya, di minggu ke-6 ini saya akan bercerita mengenai dua topik, yaitu tentang keberadaan konduktor dan keberadaan material di elektrika di dalam medan listrik. Ya, jadi kita akan lihat setelah kita belajar tentang medan listrik, ya, tentang muatan. Nanti terus saya ulang-ulang ini karena konsepnya itu memang perlu ulang-ulang, dan jadi saya mengharap juga nanti kita akan ulang-ulang terus biar kalian tambah mantep ya. Jadi selama ini kita selalu membahas tentang muatan yang menghasilkan medan listrik ya, baik muatannya itu muatan titik atau beberapa muatan terdistribusi kontinu yang menghasilkan di udara bebas itu medan listrik dengan suatu distribusi tertentu, dengan suatu bentuk tertentu. Nah, apa yang terjadi kalau di sekitar, di dalam ruang itu ada konduktor ideal yang saya ingin tekankan di sini. Dan apa yang terjadi kalau ada material di elektrika. Di elektrika ini artinya material isolator yang bisa ditembus oleh medan listrik. Sedangkan konduktor ini tidak bisa ditembus oleh medan listrik. Jadi dia akan berawal dan berakhir di konduktor. Jadi nanti kalian akan saya tunjukkan dan saya akan tegaskan bahwa medan listrik itu kalah dengan konduktor. Berakhir di sana kalau dia menuju konduktor. Sedangkan material di elektrika ini adalah material yang di dalamnya terdapat susunan atom-atom yang gara-gara ya, atom-atom itu artinya ada elektron dan proton ya. Ada muatan negatif dan muatan positif. Yang nantinya kalau ada medan listrik, maka akan terpengaruh itu material di elektrika ini. Dan menjadi suatu topik pembahasan sangat menarik. Ya, saya akan bahas basicnya aja. Nanti kalau kalian ngerti dan tambah ingin ngerti, ternyata pengaruh medan listrik dan nantinya juga pengaruh medan magnet dengan material, saya bilangnya interaksi antar mereka, saling pengaruh antar mereka karena medan listrik mempengaruhi material, material juga mempengaruhi medan listrik. Interaksi antara medan listrik, medan magnet dengan material itu menjadi salah satu topik bahasan yang sangat menarik, sangat penting saat ini. Ya, kalian bisa bayangkan nanti dengan menggunakan teori ini, kalian bisa membahas touchscreen, kalian bisa membahas keyboard, kalian bisa membahas pengaruh gelombang elektromagnetik terhadap tubuh manusia. Kalian bisa membahas tentang microwave oven. Ya, microwave oven itu kan makanan kita masukkan ke gelombang listrik magnet, medan listrik magnet sehingga dia matang. Hari ini saya hanya membahas tentang pengaruh timbal balik medan listrik dengan material di elektrika, dan saya akan terangkan konsep kapasitor, ya, kapasitansi. Ya, kapasitansi itu adalah kemampuan untuk menyimpan medan listrik, bendanya namanya kapasitor. Dan minggu depan akan saya masuk ke beberapa aplikasi. Menarik sekali, nanti kalian bisa pelan-pelan mempelajarinya. Oke, nah kita mengenal bagian yang sebelah kiri ini ya, ini medan listrik di udara bebas. Katakanlah bentuknya bebas seperti ini ya, distribusinya karena terbentuk dari muatan-muatan yang bebas, sehingga medan listriknya pun tidak beraturan seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau ke dalam ruang tersebut, yang mana ada medan listrik ini, kita masukkan sebuah konduktor ideal, jadi penghantar ideal. Apa yang terjadi? Bagaimana medan listrik mengalami perubahan? Tanda tanya. Ya, ini harus ada perubahan. Kenapa? Karena ada beberapa poin penting yang telah kita pelajari di bagian sebelumnya, di minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Ada beberapa poin, ya, ini saya highlight di sini, apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada 3 poin saya highlight. Yang pertama, 2 buah hukum yang telah kita pelajari 2 minggu lalu dan minggu lalu. Hukum yang pertama adalah hukum Gauss. Hukum Gauss ini sederhana sekali. Dia bercerita mengenai bagaimana dari sebuah sumber, yaitu muatan, keluarlah
flux elektrik. Keluarlah aliran flux yang di sini direpresentasikan dengan simbol D. D ini adalah kerapatan flux. Jadi kalau kerapatan itu kebetulan di sini kerapatan flux per luas, ya. Jadi kita kalikan lagi dengan luas sehingga menghasilkan flux. Nah, jika luasan itu adalah permukaan tertutup, maka hasil total dari jumlah flux yang kita jumlahkan tadi, ya, yang mana kalau penjumlahan itu artinya integral. Jadi kalau kalian belajar numerik, benda ini nih kita ganti nanti dengan sumasi, ya, dengan tanda sigma, ya, dengan tanda begini nih. Kalau kalian jadi numerik, ya, kalian ganti jadi begini. Nah, ini D, saya gini kan. Nah, jadi karena jadi finite, kita bilangnya hingga, ya, jadi D berubah jadi delta. Ya. Nah, jumlah seluruh flux yang terbentuk akibat menembus permukaan tertutup itu adalah muatan yang diselubungi oleh muatan tersebut. Ya. Jadi inilah hukum Gauss. Ya, kita pernah belajar waktu itu. Jadi kalau ini adalah S-nya, permukaan tertutup, maka apapun, berapapun jumlah flux yang menembus ini, kalau kita jumlahkan semuanya, maka artinya kita menghitung muatan yang ada di dalam permukaan tertutup ini. Jadi itu konsep dari hukum Gauss. Sehingga kita bisa tahu, oh di dalam itu ada sumber atau ada pemakai. Atau secara neto nggak ada apa-apa. Yang kedua adalah hukum yang mengatakan bahwa medan listrik statis atau elektrostatika adalah medan konservatif. Nah, ini menarik sekali karena konsep ini yang minggu lalu telah dibahas, bahwa usaha yang dilakukan oleh medan tersebut kalau berpindah dari suatu titik ke titik lain, kemudian muter kembali ke titik asal, maka usaha yang dikerjakan oleh medan itu nol. Sebenarnya kita udah belajar medan konservatif waktu belajar medan gravitasi, itu medan konservatif juga. Jadi kalau kita bayangkan ya, medan konservatif itu karena pengaruh gaya gravitasi, ya, itu gayanya ke bawah. Jadi dari atas turun ke bawah, ini artinya gaya gravitasi melakukan usaha. Kemudian kalau saya geser begini, horizontal, itu nggak ada usaha. Saya naikin, maka saya berikan usaha. Kemudian saya balik kemari, usahanya nol. Jadi itu yang disebut dengan medan konservatif. Dan kebetulan medan gravitasi itu punya saudara yang namanya medan elektrostatika. Dan itu dibuktikan oleh Faraday dan teman-temannya. Jadi kita tidak turunkan secara matematik, ya, tapi kita lebih suka mengambil dari pengalaman empiris, pengalaman lapangan, ya, bahwa jika kita menggerakkan, jika sebuah muatan digerakkan, ya, oleh sebuah medan listrik sepanjang sebuah rute, ya, dari 1 ke 2, kemudian digerakkan lagi dari 2 ke 1, maka ini usaha total yang dikerjakan itu nol. Ya. Jadi dua buah hukum ini basic yang kita ambil dari pengamatan lapangan, ditambah bahwa medan listrik E dengan, ya, ini katakanlah tadi ya namanya kerapatan flux elektris, ya, itu saling terhubung dengan epsilon nol, ya. Jadi sederhana aja di sini. Saya ambil yang sederhana aja, nanti mungkin akan saya tegaskan lagi, ya, di pembahasan 2-3 slide nanti. Terhubung oleh epsilon nol, ini di udara. Ini di udara, dan kita percaya demikian, ya. Kita percaya demikian, udara kita itu adalah salah satu materi yang paling sederhana. Jadi medan listrik dikalikan dengan epsilon nol, itu hasilnya kerapatan flux elektris. Epsilon nol ini itu pernah kita bahas di pertemuan ketiga, ya, 8,854 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter. Nah, ini yang disebut dengan permitivitas ruang hampa, ya, atau permitivitas udara, ya, sama aja. Bisa kita anggap ruang hampa dengan udara yang ada di dunia ini kita anggap sama, ya, pada kondisi tertentu, pada kondisi mungkin udara normal katakanlah, ya. Nah, ini hubungannya sederhana kayak gini aja. Sebuah vektor dikalikan dengan sebuah skalar, ya. Vektor dikalikan dengan skalar, hasilnya vektor
konektor. Nah, kelebihannya adalah bahwa medan listrik dengan D, dengan kerapatan flux elektris, itu searah dan paralel. Paralel itu maksudnya arahnya sama dan tidak berlawanan. Dia hanya ada faktor epsilon nol aja. Jadi yang berubah itu besarnya. Arahnya tidak besar. Ya, nanti akan saya lanjutkan ketika membahas tentang di elektrika. Jadi ini hubungan yang sederhana. Jadi dua-duanya terhubung antara D dengan E, ya, sehingga kita cukup memakai salah satu saja. Oke. Dan yang ketiga, ketentuan tambahan, ini ketentuan colongan lah, katakanlah ya, ada di suatu tempat, kita ambil dulu, kita pakai, nanti kita bahas kapan-kapan, bahwa di dalam konduktor ideal, di dalam metal, itu medan listrik nilainya 0. Ya. Jadi kalau kalian punya benda nih, metal, konduktor ideal, ya, nanti kalian akan belajar di pertemuan, saya rasa pertemuan ke-8, itu sebuah konduktor, secara umum ya, konduktor, baik ideal ataupun real, tembaga misalnya, kuningan, emas, perak, itu yang real, itu memiliki suatu besaran penting yang kita sebut dengan konduktivitas. Ya. Ini bukan K, tapi ini kappa. Ya, tulisannya mungkin nggak begitu bagus saya, tapi ini namanya kappa. Ya, kappa itu konduktivitas. Kadang-kadang digunakan sigma, ya kadang-kadang. Ya, silakanlah kalian bisa lihat 1-2 buku, nanti kalian akan tambah tahu bahwa dua-duanya dianggap sama kalau kita ingin bicara tentang konduktor, ya. Konduktivitas. Kemampuan sebuah konduktor untuk menghantarkan apa? Menghantarkan muatan. Nah, untuk konduktor ideal, ya, ini kapanya tak terhingga. Jadi sebuah konduktor kita namakan dia ideal, dia mempunyai kemampuan menghantarkan listrik tak terhingga kemampuannya. Nah, nanti kalian akan lihat, saya akan balik lagi kemari di pertemuan ke-8, syaratnya begini. Syaratnya itu di dalam sini nih, di dalam sedikit aja kita masuk ke konduktor ideal, medan listriknya harus 0. Ya, makanya di situ menarik sekali kita untuk bilang, ya, di sini di titik ini, bahwa medan listrik statis itu kalah oleh metal. Dan nanti kalian akan belajar juga medan elektromagnetik itu juga kalah oleh metal. Ya, jadi kalau kalian bikin katakanlah sebuah ruangan, kita punya ruangan nih Pak, ruangannya jadi dia tebal dari ruangan ini atau tebal temboknya ini katakanlah 1 cm tebalnya. Nah, ya tebalnya 1 cm. Kita ruangannya besar nih Pak, 10 meter kali 10 meter. Tapi temboknya 1 cm terbuat dari konduktor ideal. Maka hampir bisa dipastikan, ya, selama tidak ada lubang-lubang di sini tentunya ya, hampir bisa dipastikan bahwa di dalam ini ke dalam ini tidak akan masuk sinyal handphone. Ya. Dan ini juga kalian belajar nih. Tadi udah saya singgung alatnya, namanya microwave oven, ya. Oven gelombang mikro, microwave oven. Ya. Microwave oven itu kebalikannya. Microwave oven itu kalau kalian lihat sisi belakang, ya, belakang dia itu sisi belakangnya, sisi atas, sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah. Saya udah sebut 5 sisi. Itu metal semua, kecuali dinding depannya. Nah, dinding depannya microwave oven itu terbuat dari apa ya? Kaca kali ya, plastik, kaca atau apapun. Nah, tetapi dia juga dibuat grid, dibuat kisi-kisi gitu. Nah, itu terbuat dari metal kisinya itu. Ya. Pokoknya jangan sampai gelombang elektromagnetik atau gelombang mikro yang ada di dalam microwave oven itu keluar. Karena diharapkan gelombangnya itu hanya ada di dalam untuk mematangkan makanan. Ya. Kalau keluar nanti kokinya ikut matang. Ya, jadi nggak boleh. Wah, itu nggak laku, itu bahkan bisa masuk penjara itu. Insinyur kalau salah bikin sehingga celaka orang lain. Tetapi dibuat pintunya itu seperti kisi-kisi ini. Supaya kenapa? Supaya kokinya bisa ngelihat, oh makanannya udah mulai matang, oh ada ini, oh dia begini. Tapi jangan sampai kisi-kisinya itu lebih lebar.
Cukup buat mata kita melihat, ya. Jadi isinya itu disebut FSS, itu Frequency Selective Surface. Gelombang cahaya itu tembus, tapi gelombang elektromagnetik tidak boleh tembus, terutama pada frekuensi di mana microwave oven itu bekerja 2,4 sekian, ya. Itu kisah aplikasi, jadi banyak sekali aplikasi, nanti kita akan terus bahas supaya kalian tahu bahwa mata kuliah medan elektromagnetik ini mata kuliah penuh aplikasi, ya, dan dia basicnya pun aplikasi. Dimasuk ke atas kertas, ke dalam komputer, ada matematiknya, kemudian dikeluarkan lagi, dan ada aplikasinya. Nah, berdasarkan ketiga items ini yang saya bahas di sini, maka saya akan membahas tadi pertanyaan di awal kita. Ada medan listrik, ya, khususnya medan listrik statis, kemudian medan listriknya itu, ke dalam medan listrik itu saya masukkan metal, apa yang terjadi? Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin ingatkan kalian dulu, kita berada di ruang 3 dimensi. Oke, kita berada di ruang 3 dimensi, yang mana kalau di koordinat kartesius, medan listriknya itu bisa saya tuliskan seperti itu, ya. Ada komponen X-nya, ada komponen Y-nya, ada komponen Z-nya, ya. Ini kasus umum. Kalau kalian mau sederhanakan, monggo, bisa, ya. Di gambar bawah itu juga saya coba sederhanakan, ya. Kalian lihat di sini. Saya andaikan, ya, andaikan nih. Andaikan di sini, ya, andaikan di sini nih. Jadi saya hanya memiliki medan listrik yang ke kiri dan yang ke atas. Itu berarti pengandaian. Kok nggak ada yang arah, ya, kalau kalian lihat 3 dimensi, ya, arah yang menuju ke dalam dan keluar nggak ada itu. Jadi itu udah pengandaian, spesialisasi. Ya, oke. Nah, yang saya ingin ceritakan di sini bukan sekedar penulisan medan listrik seperti ini, tetapi penulisan medan listrik terkait dengan suatu bidang. Ya, karena saya akan membahas nanti konduktor. Konduktor itu bidang, ya Pak. Yang gampang bidang dulu. Kalau kalian udah paham dia bidang, nanti kalian bisa masukin. Gimana kalau konduktornya itu berupa silinder, Pak? Gimana berupa bola? Gimana berupa apa tuh? Bolanya apa tuh, ya? Yang footballnya Amerika tuh, ya? Kayak begitu. Atau bentuknya nggak beraturan. Atau bentuknya katakanlah seperti sebuah pesawat tempur. Seperti apa itu medan listriknya? Ya itu next-nya. Ya, kita belajar yang mudah dulu, bidang. Ya, karena dengan bidang, semua benda itu bisa kita diskretisasi seperti sebuah bidang. Ya, jadi gampang. Oke, ya. Nah, saya bidang, ya. Nah, sekarang saya ambil contoh bidangnya itu, misalnya, ya, kalau buku ini saya ambil contoh, ini bidang. Ya, buku ini merupakan bidang. Ya, gampang kan? Berupa bidang buku ini. Katakanlah kalau saya buat horizontal begini, maka bidang ini memiliki arah ke atas. Ya, mudah-mudahan kelihatan, ya. Karena saya pakai background, jadi dia putus-putus, ya. Jadi kalau bidangnya itu horizontal, maka bidang ini memiliki arah vertikal. Kalau bidangnya ini saya tegakin vertikal, maka dia akan arahnya horizontal. Jadi arah ini itu selalu tegak lurus dengan bidangnya. Jadi kalau saya miringkan begini, ya, saya miringkan 45 derajat, maka vektor arah dari bidang ini juga seperti ini, miring. Ya. Kita disebut dengan vektor normal. Ya, vektor normal adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang itu. Jadi kalau kalian bayangkan, Pak, saya ada di sebuah permukaan bumi, datar begini, Pak, ini buminya, ya, ini bidangnya A, ya. Maka bumi ini mempunyai arah normal N yang tegak lurus. Selalu keluar dari bidang itu. Oke, ya. Terus bagaimana Pak kalau saya memiliki sebuah bola, ya, nanti akan ke sana. Ya, dia arahnya tergantung kita ada di mana. Nah, gitu, ya. Kita arah normal, vektor normal yang ditandai dengan AN. Jadi artinya kalau saya punya bidang vertikal seperti ini yang sebelah ini, maka bidang ini memiliki arah AN. Ya. Oke, satu. Kedua, kalau saya punya bidang, di samping saya bilang ada vektor AN, saya juga bisa bilang ada vektor yang terletak pada bidang itu. Itu yang disebut dengan vektor tangensial. Ya.
Jadi tangensial itu bisa kalau digambar yang bawah ini, yang tengah ini, itu bisa saya pakai warna lain, ya kelihatan. Nah, itu warna, itu arahnya bisa seperti ini, ya, atau bisa masuk atau keluar. Itu tangensial dua-duanya, ya. Jadi kalian di sini bisa mendefinisikan dua buah vektor, yaitu vektor normal dan vektor tangensial. Dari definisi ini kelihatan bahwa vektor normal itu sifatnya unik, karena langsung tegak lurus. Nah, vektor tangensial itu tidak unik, karena kita masih memiliki arah vektor yang ketiga. Tapi tidak terlalu penting buat kita, saya hanya ingin dua arah itu, sehingga saya juga bisa menuliskan medan listrik sesuai sama arah vektor tersebut. Ya. Jadi bagaimana kalian selama ini sudah kita ajarin bahwa kita bisa memberikan vektor dalam koordinat kartesius. Kita bisa berikan dia dalam koordinat kartesius. Nanti ada AX, ada AY, ada AZ. Dan vektor yang sama, vektor medan listrik yang sama, kalian bisa berikan dalam koordinat silinder. Nanti ada arah arrow, ada arah AV, ada arah AZ. Kemudian yang ketiga, kalian bisa berikan dalam koordinat bola. Dan hari ini, saya ajarkan kalian, jika saya berikan ke kalian sebuah bidang, katakanlah bidang ini, ya bidang ini, atau bidang ini, saya bisa juga menyatakan medan listrik yang sama dengan koordinat bidang itu, yaitu normal dan tangensial. Bagaimana cara mengkonversinya? Ya, saya tidak ingin bahas secara detail, itu gampang, ya. Kita lihat saja bidangnya, ya. Ini contoh di sini. Contoh di yang tengah, ya. Misalnya saya berikan ke kalian sebuah bidang seperti ini, dan saya kasih tahu kalian, ya sudah dikasih bidangnya, dikasih tahu pula koordinatnya. Kalau nggak dikasih tahu nggak bisa dijawab. Saya kasih tahu, ya tolong nih bisa dipahami ya. Sumbu X ke atas, ya. Sumbu X ke atas, sumbu Y itu masuk ke dalam. Ya, jadi gambar ini tuh artinya masuk ke dalam. Kemana sumbu Z? Sumbu Z pasti ke kiri. Aturan tangan kanan. Ya. Sumbu X ke sana, sumbu Y ke dalam, ya. Sumbu X sana, pasti ke sana. Ya, nih gambarnya agak sedikit berbalik ya karena saya pakai kamera. Ini kalian pakai slide, kalian bisa gunakan tangan kanan sendiri untuk memastikan bahwa X, Y, Z itu berada pada sistem koordinat ortogonal tangan kanan, kita bilangnya. Ya, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ortogonal artinya X tegak lurus dengan Y, tegak lurus dengan Z. Sama juga demikian, ya. Kalian juga dapat ya bahwa AN itu tegak lurus dengan AT, ya. Oke, sekarang kita lihat. Misalnya saya berikan seperti ini, sumbu X, Y, Z-nya, kemudian saya gambar aja langsung karena ini gampang ya. Misalnya saya memiliki sebuah saya memiliki sebuah medan listrik ke atas yang warna putih ini. Ya. Karena ke atas sesuai dengan arah sumbunya, maka ini adalah EX. Ya. EX AX. EX AX. Ya andaikan saya cuma punya ini aja. Maka saya punya EX AX. EY, AY dan sebagainya nggak ada. Ya karena gambarnya begini. Nah, karena kebetulan bidangnya ini seperti ini, kalian lihat dengan jelas sekali bahwa EXAX berada pada bidang. Jadi dia tidak tegak lurus, berada pada bidang. Artinya apa? Artinya EXAX itu sama dengan ETAT. Ya, jadi yang tangensial tadi, ya berada pada bidang, ya. Yang ini tadi, AT. ETAT. Berarti AT sama dengan AX. EX, ET sama dengan EX. Nah, seandainya saya berikan lagi contoh. Seandainya saya punya yang warna kuning ini, ya, saya nggak punya yang lain. Saya punya medan listrik yang kuning ini nih, Pak. Oke.
Apa yang terjadi? Oh, kalau kuning kebetulan saya arahkan ke sana. Ini contoh aja. Saya juga bisa mengarahkan ke sana seperti di gambar ini nanti, ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti. Saya arahkan ke sana. Maka karena dia sana arah sumbu positif Z, maka ini adalah EZ AZ. Dan kebetulan bidangnya juga begini. Dan arah AN itu selalu keluar dari bidangnya, maka otomatis EN sama dengan EZ. Karena AN sama dengan AZ. Seandainya saya balik ke arah sana, maka kebalikannya. Kebalikannya, negatif dia. Ya. Jadi kalian bisa menganalogikan seperti itu. Terus bagaimana Pak kalau seandainya arah medan listrik saya tuh miring begini Pak? Apa yang terjadi? Oh berarti kita harus uraikan. Sama diuraikan kepada sumbu X, kepada sumbu Y, kepada sumbu Z. Ya, jadi kita bisa mendapatkan dengan cara yang semudah itu. Ya. Oke, ini gambarannya sehingga saya nanti akan bisa menggunakan hukum Gauss dan hukum medan konservatif ini atau sifat medan konservatif pada medan listrik statis untuk membahas fenomena keberadaan konduktor. Saya mulai dahulu dengan hukum Gauss yang pertama. Ya, hukum Gauss ini, hukum Gauss ini, ya, saya langsung gunakan E-nya ya. Jadi saya langsung ganti D-nya. Saya langsung masukin kemari tadi D-nya. Saya ganti dengan E epsilon 0 dan saya tahu karena yang saya amati nanti bidang yang atas ini ya udara bebas yang saya amati. Di sini ada epsilon 0, ya. Ada E-nya. Dan ada D-nya, ya. Ada E, ada D. Nah, di sini E sama dengan 0, D sama dengan 0 karena bidang ini adalah, ya saya tambahkan coret-coret di sini. Ini adalah konduktor ideal. Kalian paham, ya kita sepakati nanti akan diterangkan kenapa dia 0. Ya, tadi udah saya sedikit singgung tapi akan saya tegaskan lagi. Jadi di sini nggak ada medan listrik, medan rapatan flux elektrik. Yang ada hanya di udara. Nah, kita lihat. Kita akan mengaplikasikan hukum Gauss. Ya, hukum Gauss ini kalian tahu persis ya, hukum Gauss ini kita harus mendefinisikan atau mencari permukaan Gauss, yaitu permukaan bidang tertutup. Ya. Apa yang saya gunakan? Ya sebenarnya bebas saja mau gunakan apa. Kebetulan di sini di literatur itu selalu digunakan silinder ya. Kenapa silinder? Kenapa enggak kotak aja ya? Silinder aja lebih mudah katanya ya. Lebih mudah. Kenapa silinder lebih mudah? Karena silinder itu memiliki 3 permukaan. Ya. Silinder itu memiliki 3 permukaan. Kalau kalian ambil kotak begini, ada 6 gitu. Lebih ribet kalau 6. Kalau 6 itu berarti ada kelebihan 3. Nah, di sini diambil silinder sehingga kita hanya punya atap, bawah, dan sekeliling. Gitu. Jadi biar mudah. Ada tutup atau atapnya, ada dasarnya, ada mantel ya, selimutnya. Jadi ada 3. Kalau kalian mau pakai yang ini, kalau bola gimana? Kenapa bola nggak dipakai? Bola nyusahin nanti. Ya, bola nyusahin. Kita ambil yang mudah itu sebetulnya ini, tapi ini ada 6. Nah, ternyata ini juga mudah. Oke, nah kita lihat bahwa kita pilih silinder sebagai permukaan Gauss atau permukaan tertutupnya, yang mana supaya gampang ya kita amati secara terpisah, yaitu tutupnya. Ya, tutupnya ini berarti nanti ke sana ini AN-nya. Oke ya, AN-nya. Jadi nanti di atas permukaan ini akan saya integralkan E. Gitu. Oke. Nah sekarang dasarnya, ya dasar. Coba saya pakai warna lain biar kelihatan. Dasar itu yang ini. Dia searah sana. Tapi saya tahu di dalam sini E-nya 0. Ya. Nanti ini saya coret ini. Ini 0. Oke. Ya. Oke. Nah, yang terakhir sekarang mantel. Mantel. Ya. Mantel. Ini kan di sini 0 ya. Karena di dalam konduktor ideal.
Di mantel juga 0. Kenapa 0? Karena kita akan ambil delta H-nya kecil. Jadi sebetulnya nih gambar ini agak berlebihan. Harusnya tuh gambarnya begini aja nih. Ini tutupnya, ini mantelnya, ini dasarnya, ini mantelnya. Ya. Jadi dibikin delta H-nya mendekati 0. Kenapa mendekati 0 diambil? Karena memang saya hanya ingin mengamati ini aja. Ini aja. Saya hanya ingin mengamati apa sih yang terjadi di sekitar sini gitu. Jadi jangan jauh-jauh nih delta H-nya. Permukaannya kan di sini, ya. Jangan terlalu jauh di sini aja. Makanya delta H itu eligible, kita bilang mendekati 0. Jadi kita ingin mengamati di sini. Nanti kalian akan lihat bahwa itu yang penting di situ, bukan di tempat yang agak jauh. Ini cuma buat menggambarkan biar kelihatan gitu bahwa itu sebuah silinder. Ya, oke. Jadi ini 0 juga. Kalau yang ini 0 gara-gara dia, kalau yang ini 0 gara-gara dia. Jadi penyebabnya itu beda. Yang ini gara-gara di dalam konduktor tidak ada medan listrik. Kalau yang ini permukaannya kecil, permukaan kita integral mendekati 0. Maka juga 0. Jadi cuma ada yang depan ini aja nih. Depan itu aja. Kita lihat ya, yang depan itu aja. Maka dari ketiganya hanya tersisa integrasi ke arah udara atau yang S1 ya, pada tutup atau pada sisi atas. Nah, ini juga saya akan permudah. Ya, saya akan permudah atau kita akan permudah karena memang pada dasarnya fisika itu harus bisa kita ceritakan dengan cara mudah. Dengan cara fisika dan matematik yang mudah. Nah, nanti akan kita persulit kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dipermudah. Ini kita permudah. Jadi sekali lagi tadi saya memiliki sebuah permukaan, ini metal atau konduktor, ya saya arsir sedikit aja. Konduktor, ini udara. Saya amati, iya apa yang terjadi nih medan listrik di sini nih, di permukaan ini nih. Kita bilangnya juga sebagai bidang batas. Batas antara metal dan udara. Sama seperti permukaan danau gitu. Yang menarik itu bukan air atau udaranya. Yang menarik itu adalah bidang batas air dan udara. Jadi kita amati sangat mepet di situ. Kita amati sangat dekat di situ. Sangat dekat di sini. Sedikit saja di atas metalnya. Mendekati 0. Dan kita akan amati kecil aja. Jadi delta S-nya ini, S1-nya ini mendekati 0. Kecil aja. Nanti di sini kita amati kecil juga, Jadi kita amati per poin. Ya. Apa yang terjadi Pak di sini? Oh, kita amati di situ. Apa terjadi di sini? Apa terjadi di sini? Makanya nanti ketika kita bahas lebih detail, sah-sah aja kita gunakan konsep ini kalau permukaannya pun begini. Nanti kita amati kecil, di sini kecil segini, kecil segini. Nah, karena kita amati kecil, maka saya cukup berani untuk bilang bahwa di sini ini E-nya konstan. Kenapa kita lakukan itu? Supaya mudah. Kita anggap konstan, maka bisa kita keluarkan. Ya, kalau kita anggap konstan. Jadi kalau dianggap konstan, maka kita bisa bilang Q sama dengan epsilon 0. E-nya di sini konstan dikalikan dengan integral ds. S1. Ya. Nah, ini otomatis S1 dengan arah vektor, ya, dengan arahnya. Nah, ini jadi mudah semuanya, ya, jadi bahkan jadi sangat mudah karena S1 ini adalah bidang yang memiliki arah AN. Sini. Ya, jadi saya ganti aja langsung S1 vektor sama dengan S1 besar dikalikan arahnya. Ya, ini telah kalian pelajari di pertemuan pertama bahwa setiap vektor bisa kita nyatakan sebagai skalar yang menggambarkan besarnya dan vektor satuan yang menggambarkan arahnya. Ya, jadi gampang aja di sini ya. Gampang aja di sini ya. Ketika kita hitung Q1 Q sama dengan epsilon 0 E
dikalikan AN, AN-nya saya pindahin ya, S1. Ya, karena yang bekerja sama dia ini yang vektor, bukan yang skalarnya. Nah, S1-nya saya taruh bawah, jadilah persamaan ini. Ya, jadi sangat mudah, kemari. Nah, pertama, itu dipermudah pengamatan bahwa bidang yang saya amati, permukaan yang saya integralkan itu kecil, sehingga S bisa saya keluarkan. Kemudian, saya cukup bersyukur bahwa saya bisa menggunakan sebuah bidang datar, sehingga saya bisa mengganti arah vektornya itu menjadi AN yang konstan pula. Ya. Dan yang terakhir tentunya di sini saya akan bagi Q dibagi S1, sehingga saya dapati hasil tengah seperti ini, dan saya permudah lagi. Karena E bisa saya nyatakan sebagai vektor terhadap referensi bidang tadi, ya. Saya bisa membagi, memecah dia seperti yang tadi saya lakukan, yaitu komponen yang tegak lurus terhadap bidang, ya kita bilangnya bukan tegak lurus sebenarnya, searah dengan bidang ini, ya searah dengan bidang dengan vektor normal, ya, dia tegak lurus terhadap bidangnya, dan yang terletak pada bidang itu atau bahasa lainnya tangensial, ya. Jadi kalian hari ini belajar ada dua istilah, pertama itu N itu untuk normal, vektor normal itu selalu vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Dan tangensial, T, tangensial, itu yang terletak, tangensial, yang terletak pada bidang itu. Ya, setiap vektor, kalau kita punya bidang, bisa kita definisikan, atau kita, kita uraikan, ya, kita dekomposisikan menjadi yang normal dan yang tangensial. Sehingga di sini jelas sekali, tadi saya sudah bahas di slide sebelumnya, AN dengan AT itu saling tegak lurus, sehingga kalau saya kalikan titik dia berdua ini hasilnya 0 yang ini, sedangkan kalau saya kalikan titik dengan ini hasilnya 1, jadi tetap jadi epsilon 0 kalikan EN. Sehingga kita dapati hasil yang sangat menarik, ya, bahwa saya memiliki komponen normal pada bidang, ya, saya memiliki komponen normal pada bidang, ya. Nah, ini. Dan yang ini, yang sebelah kiri, saya memiliki, karena bidangnya ini kecil sekali, ya, di atas bidang itu terdapat muatan. Jadi sekali lagi kalian akan mendapati suatu konsep seperti ini. Ini adalah metal, konduktor. Di atas konduktor ini ada muatan, atau pada konduktor ini ada muatan, pas di permukaannya. Ada muatan, katakanlah muatan positif, muatan-muatan positif yang saya namakan totalnya ini Q, tetapi karena saya bagi rata di atas permukaannya, saya bagi rata dengan S, maka saya memiliki kerapatan muatan pada S. Apa yang terjadi akibat muatan-muatan ini atau kerapatan muatan ini? Yang terjadi adalah medan listrik EN ini. Ya, jadi kalian akan mendapati yang seperti ini nih. Ini adalah EN AN. Kalian berhasil, ya, dengan hukum Gauss menjelaskan bahwa jika ada sebuah metal, maka di atas metal ini ada muatan-muatan, dan otomatis menurut hukum Gauss pasti akan keluar sebuah medan listrik yang arahnya tegak lurus terhadap bidang permukaan konduktor tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, saya akan gunakan medan konservatif atau konsep medan konservatif, ya, yang seperti kalian dapati minggu lalu, dan ini juga mudah saja, ya, karena saya akan mengganti integral ini dengan penjumlahan. Ya. Integral apa ini? Ini adalah integral sepanjang sebuah garis tertutup, sepanjang sebuah, kita bilangnya loop, ya, kalau tertutup itu loop. Ya, kalian udah belajar loop, dan nanti ini implikasinya ini adalah KVL. Nanti kalian akan ingat ini. KVL itu Kirchhoff Voltage Law. Jadi jumlah tegangan sepanjang sebuah loop itu hasilnya 0. Ya, dari sini, dari medan konservatif. Kok bisa dipakai sih Pak? Ya karena pengandaian juga. Ya. Pengandaian karena frekuensinya kecil maka KVL akan berlaku. Tetapi pada kondisi-kondisi lain tidak berlaku. Oke. Nah,
Kalau tadi saya menggunakan hukum Gauss, integral permukaan, maka saya definisikan sebuah bidang tertutup. Sekarang konsep medan konservatif itu integralnya sepanjang garis tertutup. Maka saya harus definisikan sebuah loop. Di manakah loop itu saya definisikan? Ya tentunya saya akan melakukan proses yang kurang lebih sama seperti tadi. Ini adalah bidang batasnya. Ya sekali lagi, konduktornya itu penting, udaranya penting, tetapi yang paling penting adalah bidang batasnya. Tentunya ini yang akan saya loop, saya lihat lebih detail bidang batas ini. Ya, kalian akan lihat dengan jelas sekali nanti. Ya, saya akan ambil di sini jalur dari A ke B, B ke C, C ke D, D kembali ke A. Ya. Berarti saya memenuhi syarat ini, adanya integral di permukaan di sepanjang garis tertutup, loop. Ya. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas sekali di sini bahwa saya akan jalan dari A ke B, ya jalur 1, kemudian BC, CD, dan DA. Ya, berarti saya telah berputar kembali ke titik asal, yaitu titik A. Ya. Kalian lihat di sini, ya. Jadi saya bagi menjadi 4. Ya. Boleh nggak saya bagi jadi 3? Bisa aja, cuma susah nanti. Katakanlah ini permukaannya, kenapa nggak ambil segitiga aja Pak? Jadi segitiga susah. Ya, ini apa nanti? Ini apa gitu? Kalau ini gampang, segi 4. Jadi kalian lihat dengan jelas sekali di sini jalur AB itu adalah jalur tangensial, sama seperti jalur CD, jalur tangensial. Jalur BC dan jalur DA ini juga jalur normal. Ya, untuk mempermudah, karena saya tahu pasti kalau saya punya bidang, maka seluruh medan listrik saya bisa saya uraikan menjadi komponen tangensial yang ini dan komponen normal yang ini. Ya, jadi saya permudah aja hidup kita. Oke, nah singkat cerita begini, bahwa integrasi dari C ke D ini 0. Ya, yang ini 0. Kenapa 0? Karena E-nya 0. E di konduktor 0. Di konduktor sama dengan 0. Ya, kita sepakat di dalam konduktor ideal tidak ada medan listrik. Nah, kenapa yang ini juga 0? Ini 0, yang ini, yang BC, dan ini juga 0. Kenapa 0? Ya karena delta H-nya saya ambil mendekati 0. Ya, jadi 0 gara-gara jaraknya, ya gara-gara ini. Delta H mendekati 0, delta H mendekati 0. Kalau yang ini tadi delta W tidak 0. Gitu. Ya, tetapi kecil, tapi tidak 0. Kecil itu supaya dia konstan. Oke, jadi saya sekarang memiliki integral hanya sepanjang AB. Ya, jadi integral jalur tertutup atau integral loop ini bisa saya ubah hanya integral dari A ke B E titik DL. Dan kalian lihat dengan jelas sekali di sini bahwa DL itu mempunyai arah, yaitu mempunyai besar DL, ya, tanpa arah, dan arahnya adalah tangensial. Ya. Kenapa? Karena arahnya itu tangensial pada bidang batas. Kemudian E, kalian selalu bisa bikin E adalah penjumlahan EN dan ET. Ya, seperti yang saya tampilkan pada slide berikut ini. Ya. Jadi E selalu bisa saya nyatakan dengan bentuk seperti ini. Dimanapun bidangnya, seperti apapun bidangnya. Ya. Apalagi kalau saya bisa anggap bidang datar itu lebih gampang. Ya. Seluruh bidang bisa kita anggap bidang datar dengan satu faktor kesalahan tertentu yang bisa kita bikin kecil. Oke, singkat cerita, saya akan kalikan. Ya, ini tadi, ini kalau saya kalikan, hasilnya 0. Kenapa 0? Karena AT tegak lurus dengan AN. Kemudian yang kedua, ya AT kalikan AT kali titik itu 1, berarti tersisa sekarang ET dikalikan dengan delta W. Ya. Jadi karena dia 0, ya 0 sama dengan ET dikalikan delta W, ya delta W ini tidak sama dengan 0, maka mau tidak mau ET-nya sama dengan 0. Ya.
Jadi kalian udah belajar sekarang, jadi satu kisah yang menarik sekali dengan bantuan dua buah hukum tadi, atau dua buah fenomena alam tadi, hukum Gauss dan medan konservatif, maka kalian bisa mendapati hasil ini. Ya, singkatnya kalian dapati hasil ini. Bahwa pada sebuah permukaan atau bidang batas metal, medan listrik tidak memiliki komponen tangensial. Jadi ini poin pertama yang penting. Kalau kalian memiliki medan listrik, kemudian ke dalam medan listrik itu kalian masukin konduktor ideal, maka medan listriknya tadi harus berubah. Harus menyesuaikan diri dengan kondisi batas yang baru. Ya. Jadi kalian akan ingat kata-kata ini, kondisi batas. Kondisi batas, ini menarik sekali, konsep kondisi batas. Bahasa Inggrisnya itu boundary condition. Kondisi batas ini selalu diberikan pada berbagai macam masalah-masalah teori ataupun masalah-masalah praktis. Ya. Masalah teori itu kita kenal di fisika, di matematika, ya. Itu selalu yaitu diterangkan oleh persamaan diferensial. Nah, kita harus solusikan persamaan diferensial itu, tapi selalu diberikan kondisi batas. Kenapa? Karena kondisi batas itulah yang akan memberikan kita jawaban yang unik, jawaban yang tepat, jawaban yang pasti seperti itu angkanya. Ya. Nah, ini selalu muncul, dan boundary condition ini selalu kita tuh kalau berorganisasi juga selalu begitu. Ya, dikasih oleh atasan kita, oleh manajer, oleh yang senior. Ini loh, kalian hanya boleh bergerak di frame ini. Silakan berkreasi di frame ini, tapi tidak boleh menabrak frame ini. Itu kondisi batas. Ya, silakan kalian, ini ada dana nih sekian juta. Ya, silakan mau dimanfaatkan untuk apa aja, tapi jangan lebih. Misalnya, ya, itu namanya boundary condition. Nah, boundary condition ketika udara bebas itu tidak ada. Dia hanya bilang bahwa di tata liga itu medan listriknya 0. Udah terpenuhi otomatis oleh apa yang dibahas oleh Coulomb, ya. Tetapi ketika konduktor masuk, ini yang terjadi. Ya. Mohon maaf, kata fisika, ya, kata hukum alam, medan listrik tidak memiliki komponen tangensial. Jadi kalau kalian nanti memiliki sebuah konduktor ideal, tidak mungkin medan listriknya itu miring begini. Tidak mungkin. Karena kalau miring begini, berarti dia ada tangensial. Jadi harus gimana dong? Harus tegak lurus. Ini di gambar ini, tegak lurus medan listriknya. Harus tegak lurus pada metal ideal. Yang dinyatakan dengan tanda ini. Tidak boleh miring. Sedikit pun tidak boleh. Miring dikit, dikitnya. Katakanlah agak turun dikit, nggak boleh. Terus kalau medan listriknya tadinya begini gimana? Ya. Ketika saya taruh metal di sini, yang tadinya begitu dia akan langsung begini. Yang tadinya begini dia langsung begini. Ya, tegak lurus. Menjauh dari situ terserah. Ya, sedikit aja menjauh di sini, ya. Terserah. Hitung aja katanya. Tapi boundary condition-nya di sini dia tegak lurus. Ya. Itu statement dari yang tadi kita temukan dengan bantuan medan konservatif. Jadi E harus tegak lurus pada permukaan konduktor ideal. Yang kedua, yang kita turunkan pertama kali bahkan tadi, itu berdasarkan hukum Gauss, ternyata unik sekali, menarik sekali. Ya. Dan dia sinkron antara fisika dengan matematika. Jadi kalau medan listriknya ini menuju bidang itu, menuju konduktor ideal itu, dan kita tahu, ya, bahwa di dalam konduktor ini tidak ada medan listrik, maka medan listrik stop di sini. Stop di sini. Dan stopnya itu dinyatakan oleh bahwa di sana ada pemakai, ada kita bilangnya muatan negatif, ya. Ada muatan negatif. Jadi kelihatan dengan jelas sekali di sini, ya. Kalau kalian kalikan titik tadi, ya, E dikalikan AN, ini pasti negatif. Ya, kenapa? Arahnya berlawanan.
pasti negatif. Dan negatifnya itu adalah muatan, yaitu muatan, kita bilangnya muatan, rapatan muatan. Rapatan muatan. Karena di sini ada banyak sekali muatan nih. Di sini ada medan listrik juga. Ada banyak sekali muatan. Makanya karena muatannya itu berdekatan satu sama lain, kita bilang kerapatan muatan. Terus muatan sebenarnya gimana, Pak? Ya dikalikan ini, ruas dikalikan kerapatan tadi. Dalam banyak kondisi bukan dikalikan, tapi diintegralkan, dijumlahkan. Itu bisa kita kerjakan, nanti ada contoh soalnya. Nah, terus kalau saya balik misalnya, medan listriknya keluar, Pak. Medan listriknya keluar dari konduktor ini. Apa yang terjadi? Kalau keluar berarti di sini ada muatan-muatan. Ada muatan-muatan di situ. Muatan positif. Ya, sesuai dengan simbol matematiknya ini, E-nya keluar, arah vektor normalnya juga ke arah yang sama. Maka kalau kita kalikan titik, E kalikan titik dengan AN, ini pasti positif. Dan disitulah duduk muatan-muatan positif. Jadi nanti kalian akan lihat ada dua buah metal yang saya letakkan secara paralel. Saya taruh ini muatan-muatan positif dan saya taruh muatan-muatan negatif, maka medan listriknya akan begini. Dan nanti akan saya bilang bahwa benda ini namanya kapasitor. Ya, kapasitor. Bahwa medan listriknya stop di sini. Medan listriknya nggak boleh nembus. Ya. Memang nanti akan ada yang seperti ini. Ya, akan ada yang seperti itu. Oke, nanti akan kita bahas.